Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka dengan cerita misteri dan horor, jangan lupa untuk memberikan like dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Sekolah Menengah Atas Purnama yang terletak di pinggiran Jakarta dikenal dengan fasilitasnya yang lengkap dan lingkungan yang aman. Namun, di balik reputasinya yang tenang, terdapat sebuah kisah kelam yang telah mengganggu sekolah ini selama 13 tahun. Pada tahun 1996, Ningsih, seorang siswi kelas 2 SMA yang ceria dan berbakat, menghilang secara misterius. Upaya pencarian besar-besaran dilakukan oleh keluarga, teman, dan pihak berwenang, namun Ningsih tetap tidak ditemukan. Pihak sekolah melakukan penyelidikan, tetapi tidak ada petunjuk yang berhasil ditemukan. Kebenarannya adalah bahwa Ningsih telah diculik dan dihabisi oleh Karto, penjaga sekolah yang tampaknya ramah namun memiliki sisi gelap. Karto, yang dikenal sering membantu di sekitar sekolah, memanfaatkan kepercayaannya untuk melakukan kejahatan. Pada malam ketika Ningsih menghilang, Karto membawanya ke kamar mandi putri yang jarang digunakan dan melakukan kekejaman yang tidak terbayangkan. Setelah menghabisi Ningsih, Karto menyembunyikan jasadnya di dalam dinding kamar mandi. Dia membungkus jasadnya dengan seragam sekolah dan menutupinya dengan material yang sama dengan dinding, sehingga jasadnya tetap tersembunyi selama bertahun-tahun. Selama 12 tahun berikutnya, teror dimulai. Siswi-siswi yang menggunakan kamar mandi putri sering merasa tercekik oleh aura yang tidak menyenangkan. Beberapa dari mereka melaporkan mendengar suara tangisan lembut dan isakan yang tidak bisa dijelaskan. Mereka juga mengklaim melihat sosok wanita dengan wajah pucat dan pakaian sekolah yang basah. Kamar mandi itu, yang awalnya tidak digunakan setelah kejadian itu, menjadi tempat yang penuh ketakutan. Pada tahun 2013, Leni, seorang siswi pindahan dari Jawa Tengah, tiba di SMA Purnama. Leni memiliki kemampuan indigo yang memungkinkannya melihat dan berkomunikasi dengan roh. Begitu tiba di sekolah, Leni langsung merasakan kehadiran yang aneh dan menakutkan di kamar mandi putri. Setiap kali dia melewati kamar mandi itu, dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Malam demi malam, Leni mengalami gangguan yang sama. Suara tangisan dan isakan semakin sering terdengar, dan dia merasa seolah ada sesuatu yang memanggilnya dari kamar mandi putri. Suatu malam, saat sekolah sudah sepi, Leni memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut. Dia mengumpulkan keberanian dan menuju ke kamar mandi putri. Saat dia berdiri di depan cermin kamar mandi yang sering berkabut tanpa alasan jelas, Leni mulai berkomunikasi dengan roh yang mungkin ada di sana. "Ningsih, jika kamu ada di sini, aku ingin mendengar ceritamu," katanya dengan suara lembut namun penuh tekad. Lampu kamar mandi mulai berkedip dan sosok wanita dengan baju merah muncul di hadapan Leni. Sosok itu adalah Ningsih, yang tampak pucat dan penuh kesedihan. Wajahnya dipenuhi air mata dan dia mulai berbicara dengan suara yang hampir tidak terdengar. "Aku tidak dihabisi karena sakit, aku dibunuh oleh Karto." Leni merasakan empati dan kesedihan yang mendalam dari Ningsih. Dia mendengar kisah tragis Ningsih yang menceritakan bagaimana dia dihabisi dan jasadnya disembunyikan di dalam dinding kamar mandi. Ningsih mengatakan bahwa Karto adalah penjaga sekolah yang menculiknya dan membunuhnya, kemudian menyembunyikan jasadnya di dinding. Dengan rasa empati yang mendalam, Leni memutuskan untuk mengungkap kebenaran. Dia mulai menyelidiki lebih lanjut, mencari informasi tentang kejadian yang terjadi pada tahun 1996. Setelah menggali catatan lama dan berbicara dengan beberapa staf sekolah, Leni menemukan bahwa kamar mandi putri telah direnovasi pada tahun 1996, tepat setelah Ningsih menghilang. Hal ini mengindikasikan kemungkinan bahwa jasad Ningsih tersembunyi di balik dinding yang lama. Selain itu, Leni juga menemukan catatan yang menunjukkan bahwa Karto memiliki catatan kriminal yang tersembunyi. Dengan bantuan beberapa orang yang dipercaya dan izin dari pihak berwenang, Leni memimpin usaha untuk membongkar dinding kamar mandi yang telah lama ditutup. Proses pembongkaran dilakukan dengan hati-hati dan saat dinding mulai dihancurkan, bau busuk menyebar, mengindikasikan adanya sesuatu yang terperangkap di baliknya. Di balik dinding ditemukan kerangka manusia yang dibalut dengan seragam sekolah. Identifikasi segera dilakukan dan ternyata itu adalah Ningsih. Pihak berwenang segera menangkap Karto yang mencoba melarikan diri tetapi akhirnya ditangkap dan diadili. Tindakan Karto diungkapkan dan dia dijatuhi hukuman berat atas perbuatannya. Dengan kebenaran terungkap, kamar mandi putri di SMA Purnama akhirnya mendapatkan kedamaian. Suara tangisan dan isakan yang selama ini menghantui tempat itu menghilang.
Ningsih, setelah 17 tahun terjebak dalam ketidakpastian dan kegelapan, akhirnya bisa beristirahat dengan tenang. Len, meskipun terguncang oleh pengalaman tersebut, merasa puas karena kemampuannya telah membantu mengungkap kebenaran dan memberikan keadilan bagi Ningsih. SMA Purnama yang kini bebas dari teror, kembali menjadi tempat yang aman untuk belajar dan berkembang. Ningsih akhirnya bisa mendapatkan kedamaian yang dia butuhkan dan Lenny merasa bahwa dia telah melakukan sesuatu yang berarti.